A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian surat Al-Kahf. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-28. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, kita membaca ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sadaqallahul azim. Dan bersabarlah engkau, wahai Muhammad, bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, sedikit informasi mengenai asbabun nuzul, atau sebab-sebab turunnya ayat ini. Diriwayatkan bahwasanya para penguasa Quraisy, salah satunya bernama Umayyah bin Khalaf, memberikan ultimatum atau menyampaikan suatu pernyataan kepada Rasulullah SAW bahwa kami, dalam hal ini mereka, akan menerima risalah Rasulullah SAW, tapi dengan syarat kami tidak mau duduk bersama atau beribadah bersama dengan para budak dan juga para fakir miskin yang saat itu telah menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa ayat untuk memberikan input istilahnya kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi ultimatum tersebut, dan salah satu ayat yang diturunkan adalah ayat ini. Ya, dalam hal ini wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Hal ini merujuk kepada para budak dan juga para fakir miskin yang telah mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, di mana mereka di sini disebutkan ma'alladzina yad'una, bersama mereka yang memanggil Tuhannya, Tuhan mereka, pada siang hari, pada pagi hari dan senja hari. Dan menurut bahasa Arab istilahnya ini berarti sepanjang hari. Ya. Yuriduna wajah, mengharapkan wajahnya, wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini hanya mengharapkan keridhoannya. Perlu dipastikan dalam hal ini mereka tidak menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menunjukkan dalam ayat ini yuriduna rahmatik, meminta rahmatnya. Yuriduna magfiratik, tidak menyebutkan, tidak juga menyebutkan berbagai keindahan surga yang mungkin dalam beberapa ayat ke depan kita akan membahasnya insya Allah, dan juga tidak mencoba menghindar dari atau meminta perlindungan dari siksaan api neraka, tidak. Dalam ini mereka hanya minta wajah Allah, meminta keridhaan Allah, murni beribadah lillahi ta'ala. Dan inilah yang kita bisa tangkap dari situasi atau kondisi para awalin atau para mereka yang
pada awalnya para mereka yang atau mengikuti risalah Rasulullah SAW pada awalnya. Dalam ini para fakir miskin dan juga hamba. Di antaranya Bilal Al-Habasyi, ya, seorang budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian misalnya Yasir ibn Ammar, dan lain sebagainya. Ya. Dan inilah golongan yang disebutkan pertama, yaitu ma'aladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah dengan mereka. Dalam arti Allah SWT memberikan input kepada Rasulullah SAW, tetaplah bersama mereka, walaupun datang cobaan dari para penguasa Quraisy untuk menyingkirkan mereka. Ya. Kemudian potongan ayat selanjutnya juga mendukung hal tersebut. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinata hayatad dunya. Ya, jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Dalam hal ini tentunya para penguasa Quraisy ini mereka kaya dan juga sangat berpengaruh, dan apabila mereka mengikuti risalah Rasulullah SAW, mungkin banyak yang akan mengikuti mereka dan Islam akan berkembang pada saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Dan kita ketahui bahwa selama 10 tahun atau 13 tahun, risalah Rasulullah SAW di Mekah hanya sekitar 100 orang. Ya. Tetapi dalam ini Allah SWT tidak meminta Rasulullah SAW atau menasihati Rasulullah SAW untuk tetap bersama mereka, walaupun sedikit, yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, karena mungkin ini juga pelajaran bagi kita semua, apalagi yang bergerak di bidang dakwah, kadang-kadang atau menjadi pengurus masjid, kadang-kadang ingin mengajak orang-orang yang berpengaruh atau muslim-muslim berpengaruh untuk bergabung, untuk menyokong kegiatan masjid atau organisasi apapun. Hati-hati, jangan sampai demikian. Ya, jadi walaupun dicemooh oleh dalam hal ini penguasa Quraisy, walaupun diancam, walaupun mungkin para budak dan juga para hamba sahaya yang ini pun mencoba memberikan cobaan kepada Nabi Muhammad SAW, tetaplah bersabar. Ya, inilah potongan ayat tersebut. Ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Ya, wala tadu ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan berpaling dari mereka. Nah, sebagian ayat berikutnya merujuk kepada kaum Quraisy. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan ikuti mereka yang telah lalai, lengah hatinya dari mengingat aku, mengingat Allah, an dzikrina, ya. Watabah hawa, dan mereka mengikuti hawa mereka, dalam hal ini syahwat mereka, keinginan-keinginan mereka, jadi mereka lengah terhadap mengingat Allah dan mereka hanya mengikuti keinginan mereka, hanya mengikuti desire mereka, ya. Watabahawahu wa kana amruhu furuto, dan urusan mereka sudah melampaui batas. Furuto ini tidak seimbang, ya. Mungkin kebalikan dari qayyim, ya. Terlalu banyak yang buruk atau terlalu sedikit yang baik, ya. Kurang takwanya atau terlalu banyak heedless-nya, ya. Nah, inilah jadi urusan mereka sudah furuto, sudah tidak seimbang, ya, melewati batas terjemahannya. Nah, itulah asbabun nuzul atau sebab diturunkan ayat ini. Insya Allah kita akan membahas dalam kaitannya dengan ayat berikutnya lebih jauh, tetapi pada kesempatan ini Ivan ada satu hal lagi yang akan kita kaji, yaitu mengenai lanjutan dari minggu lalu. Seperti kita ketahui, ayat ke-28, ayat ke-27 hingga ayat ke-31 berisi pelajaran moral dari kisah pemuda Al-Kahf. Kalau di ayat ke-27, Allah SWT memberikan nasihat untuk kembali kepadanya melalui Al-Quran tentunya dalam hal ini. Ya. Dan yang kedua ini, para ulama menafsirkannya sebagai pilihlah sahabatmu dengan baik. Ya. Was a good companionship, ya, dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kalau kita melihat dalam bahasa Arabnya sahabat, ya. Jadi
kalau dalam bahasa Indonesia tentunya kita tidak usah menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita mengerti apa artinya sahabat. Beda dengan teman, ya. Jadi mungkin kita bisa berteman dengan siapa aja, apalagi dalam berinteraksi. Kita hidup dunia, kita berinteraksi dengan siapa saja. Tetapi para ulama menafsirkan ayat ini sebagai hati-hati dalam memilih sahabat. Bisa berteman dengan siapa saja, bisa berinteraksi dengan siapa saja, tetapi dalam bersahabat harus hati-hati. Pilih mereka yang yat'una rabbahum bil ghadati wa asyi. Ya, memanggil Tuhannya atau beribadah atau berdoa kepada Tuhannya sepanjang hari. Hanya karena mencari keridoannya. Itulah yang harus menjadi sahabat kita. Dan berikutnya, dan jangan ikuti mereka yang sudah lengah ya dalam memilih sahabat. Ya, dalam ini kita mengerti apa artinya sahabat. Ya. Mereka yang telah lengah dari mengingat Allah, lengah dari berzikir, ya, watabahawahu, dan mereka hanya mengikuti hawa mereka. Dalam bahasa Inggris, hawa ini desire or caprice, whim, ya, syahwat. Mereka hanya mengikuti hal-hal tersebut, ya. Dalam satu kajian yang kita ikuti bersama Ustadz Dame, mungkin disinilah yang disebutkan nafsu ammarah bisu, ya, nafsunya yang paling dasar. Semua yang istilahnya material diikuti. Watabahawahu, dan wakana amruhu furuto, urusan mereka sudah melewati batas. Dan itulah salah satu pelajaran yang para ulama menafsirkan dari ayat ini. Jadi alhamdulillah kita telah membahas 2 kajian, insya Allah mengenai asbabun nuzul. Kita akan kembali membahasnya di minggu berikutnya pada saat kita membahas ayat selanjutnya. Tetapi yang kedua merupakan lanjutan, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dalam memilih sahabat. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Calgary, atas segala kekurangan dari penyampaian dan juga kesalahan dari penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, kesalahannya dari Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.